Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12, Terjebak dengan Iblis. Salma tidak peduli lagi dengan kedudukan pria itu. Sudah cukup tadi pagi mereka sudah bertengkar di mansion. Dan siang ini kembali lagi pria itu mematik api yang tak jelas karena apa. Jika dibilang bingung, ya gadis itu bingung, kenapa mulut pria itu sangat pedas terhadap dirinya. Kevin terkesiap ketika salah satu pipinya telah menerima tamparan hingga menyisakan rasa sakit dan panas pada pipinya. Mulut Tuan sudah keterlaluan, Tuan bukanlah manusia tapi iblis yang tak punya hati. Sarkas Salma, dengan tatapan yang memburu. Sepertinya Tuan tidak suka dengan kehadiran saya. Tuan selalu memojokkan dan menuduh saya. Lebih baik saya mengundurkan diri. Untungnya lengan Salma sudah terbebas dari cengkeraman pria itu. Hingga wanita itu bisa melanjutkan langkah kakinya untuk meninggalkan tempat mereka berdiri. Jika kamu ingin mengundurkan diri, maka harus membayar penalti sebesar 500 juta ke perusahaan. Sahut Kevin dengan suara lantangnya. Salma yang belum melangkah jauh, langsung berhenti jalan, lalu menoleh ke belakang, ke arah Kevin kembali. Bagaimana, kamu ada uangnya, jika sudah ada tinggal bayar penalti sesuai kontrak kerja. Dan silahkan meninggalkan perusahaan. Lanjut Kevin dengan senyumannya devilnya. Terkepala sudah kedua tangan Salma, amarahnya sudah mulai memuncak. Dilepasnya salah satu sepatu high heelsnya dari kaki kanannya, lalu dilemparnya ke arah Kevin berdiri. Pria itu ternyata telat menangkis lemparan sepatu high heels milik Salma, akhirnya kepala pria itu kena lemparan. Dasar pria iblis, pria licik, seharusnya Tuan Kevin mati ketika kecelakaan 4 tahun lalu. Teriak Salma, gadis itu sudah ingat siapa pria yang ada di depan. Pria yang dulu dia suapi makan di rumah sakit. Dek, kecelakaan 4 tahun lalu, apakah dia gadis yang menyuapi aku makan? Batin Kevin, mendengar ada keributan di luar restoran, beberapa orang datang melihat. Termasuk Mama Rosa dan Yasmin, karena mereka sudah terlalu lama menunggu Kevin dan Salma yang belum kembali ke meja. Yasmin yang melihat Kevin langsung bergegas mendekati mereka berdua. Sayang, ada apa ini? Keningmu keluar darah. Panik Yasmin melihatnya. Pria itu menyentuh keningnya, lalu melihat darah yang ada di jemarinya, dan masih menatap Salma yang masih murka. Ada apa dengan kalian berdua? Tanya Mama Rosa yang menyusul Yasmin. Dasar iblis, ucap Salma tanpa suara, ketika menatap Kevin. Ada kalanya manusia harus bersabar dalam menghadapi masalah yang datang, tapi sampai di mana? Haruskah sampai mengeluarkan darah baru memberontak, untuk menghilangkan rasa sabarnya? Sejak kemarin Salma mencoba mengingat-ingat wajah Kevin. Dia merasa pernah bertemu, dan pernah melihat dengan jelas wajahnya. Tak ayalnya ketika gadis itu mengingat kejadian meninggal bapaknya. Teringat pula kejadian salah masuk kamar di rumah sakit daerah. Pria dewasa dengan rupa yang sama. Salma dan Kevin sama-sama bersitatap, tak bergeming dari tempat mereka berdiri. Akan tetapi jiwa gadis itu sedang mengumpat, melontarkan sumpah serapah sebatas di batinnya. Benarkah kamu gadis yang ada di desa itu, gadis yang aku minta tolong, pantas saja aku seperti pernah melihatmu. Batin Kevin masih bertanya-tanya. Matahari begitu terik menyinari mereka yang berada di luar tanpa atap. Hati dua pasangan suami istri yang masih tidak tahu akan status mereka masing-masing.
masih memanas dalam bibir yang membungkam. Mungkin terbungkam karena banyaknya orang yang mendekati mereka. Yasmin, sebaiknya bawa suami kamu ke rumah sakit. Lihatlah keningnya meneteskan darah. Pinta Mama Rosa ngilu melihatnya. Kemudian memindai keadaan Salma, yang masih terlihat dadanya naik turun, seperti orang habis marah-marah. Yasmin langsung mengajak Kevin untuk meninggalkan tempatnya berdiri, tapi pria itu terasa berat untuk melangkah. Dan justru masih menatap tajam ke arah Salma, begitu pula gadis itu. Salah satu orang yang berada di sana memberikan sepatu ke Salma. Setelah melihat jika gadis itu hanya memakai satu sepatu di kakinya. "Terima kasih, Mbak," ujar Salma saat menerima salah satu sepatunya. "Sebaiknya kita kembali ke kantor." Pinta Mama Rosa, tanpa kembali bertanya pada gadis itu. Salma kembali memakai sepatunya, tanpa menjawab, gadis itu mengikuti langkah Mama Rosa. Sedangkan Andri hanya bisa melihat dari kejauhan. Sebenarnya ada apa dengan Kak Kevin? Selama perjalanan kembali ke kantor, Salma masih terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Ibu tidak tahu apa yang terjadi dengan kalian berdua, tapi hal ini sangat mencengangkan," ujar Mama Rosa pelan. "Maaf Nyonya Rosa, jika saya sudah terlalu lancang dengan anak ibu, Tuan Kevin," balas Salma, tapi tak ada rasa sesal di hatinya. Mama Rosa menoleh ke arah Salma. "Apakah ada masalah besar dengan kalian berdua? Sejak pagi hingga tadi kalian masih bertengkar?" Selidik Mama Rosa. Sebaiknya Nyonya Rosa bisa bertanya langsung dengan Tuan Kevin, karena Tuan Kevinlah yang memulainya, bukan saya. Mama Rosa mendesah panjang. "Maaf Nyonya Rosa, 4 tahun yang lalu Tuan Kevin pernah mengalami kecelakaan kah di desa X kah?" tanya Salma. "Dek, kecelakaan?" Kenapa Salma bertanya tentang kecelakaan Kevin? Apakah Salma tahu? Batin Mama Rosa. Kecelakaan, memangnya ada apa?" Curiga Mama Rosa. 4 tahun yang lalu saya sempat salah masuk kamar ketika ingin membesuk. Dan seingat saya wajahnya hampir mirip dengan wajah Tuan Kevin. Pria itu kepalanya diperban, begitu pula dengan kedua kakinya yang digips. Kalau secara ciri-ciri benar, jadi kalian berdua sudah pernah bertemu. Pria itu juga sempat minta disuapi makan dan minum, karena asistennya tidak ada di ruangannya. Jadi saya menanyakan ke Nyonya agar tidak salah menduga. Betulkah jika 4 tahun yang lalu Tuan Kevin mengalami kecelakaan? Kembali bertanya, ya 4 tahun yang lalu Kevin mengalami kecelakaan di desa X ketika mengunjungi pabriknya di sana. Selama 3 hari dirawat di rumah sakit daerah, lalu setelahnya dipindahkan ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Dan bisa jadi pria yang kamu temui adalah Kevin, jawab Nyonya Rosa. Salma menghembuskan napasnya pelan, seraya lega jika orang yang diduganya adalah orang yang sama. Berarti kalian berdua sudah pernah bertemu, imbuh Nyonya Rosa. Pertemuan yang tidak sengaja Nyonya, jawab Salma, lalu memalingkan pandangannya keluar jendela mobil. Ternyata kalian berdua bertemu setelah menikah. Hidup penuh kejutan rupanya, tidak bertemu saat akad nikah. Akan tetapi bertemu kembali dengan keadaan yang berbeda, pikir Nyonya Rosa. Nyonya Rosa diam-diam memperhatikan Salma, gadis yang telah mencuri perhatian putra satu-satunya. Tidak pernah sekalipun Mama Rosa mendengar kata pedas Kevin dengan Yasmin. Kecuali dengan karyawannya jika pekerjaannya buruk. "Ada apa dengan kamu, Kevin?" Sesampainya di kantor, Salma langsung meminta salinan surat kontrak kerja miliknya kepada Ari.
Jika dalam masa kerja, pihak pertama mengundurkan diri secara sukarela maka akan dikenakan penalti. Adapun penalti yang harus dibayarkan kepada pihak kedua sebelum mengundurkan diri yaitu sebesar Rp. 500 juta. Dasar pria licik, dasar iblis. Kembali mengumpat gadis itu, diremasnya salinan surat tersebut. Sungguh gadis itu menyesali tidak membaca seluruh berkas surat kontrak kerjanya ketika menandatanganinya. Yang kini membuat dia terjebak dengan iblis. Cari kerjaan buat dapat duit, bukannya keluarin duit sebanyak ini. Mendesah Salma, gadis itu menelungkupkan wajahnya di atas meja yang ada di pantry, merasa sesak dadanya. Loh, Mbak Salma kenapa? Tegur Ida. Lagi bete Mbak Ida, jawab Salma tanpa mengangkat wajahnya. Daripada bete, mending makan yang segar-segar, nih aku abis beli es krim. Mbak Salma mau gak? Tawar Ida. Salma langsung mengangkat kepalanya, dan menegakkan kembali punggungnya. Sepertinya tawaran makan es krim dari Ida menggiurkan. Siapa tahu bisa mendinginkan isi kepala yang panas. Boleh deh Mbak Ida, kalau es krimnya ada lebihnya, ujar Salma. Nih tinggal pilih aja, kebetulan lagi beli banyak. Ida menyodorkan plastik belanjaannya. Makasih ya Mbak Ida. Gadis itu langsung membuka bungkusannya, lalu menikmati es krimnya. Ah, nikmatnya. Mbak Salma, Tuan Kevin kepalanya kenapa ya? Kok tadi pas ketemu sudah ada perbannya? Tanya Ida di sela-sela makan es krim. Oh, ternyata si iblis sudah balik ke kantor. Kurang tahu Mbak Ida, saya belum ketemu. Dusta Salma. Dikirain tahu, Gumam Salma. Wow, hebat sekali karyawan baru lagi bersantai ria nih makan es krim. Celetuk Mary dari depan pintu pantry. Salma tidak menanggapinya, justru tetap melanjutkan makan es krimnya. Jangan belagak dengar ya, udah kelakuannya barbar sama Tuan Kevin. Malah dia santai-santai di sini. Sewot Mary, ketika wanita itu mendekatinya. Mbak Mary ada keperluan apa ya ke pantry? Tanya Ida. Buatkan kopi buat Tuan Kevin, cepetan. Perintah Mary, sambil menatap tajam ke arah Salma. Baik Mbak Mary. Mary mendorong bahu Salma, untung saja gadis itu tidak terjengkang dari duduknya. Salma langsung mendongakkan wajahnya. Kamu kan yang telah melukai kepala Tuan Kevin kan, sok jagoan sekali kamu. Sarkas Mary, dengan kedua netranya melotot. Kalau iya memangnya kenapa? Balas Salma, gadis itu langsung berdiri, lalu membuka kancing lengan bajunya, kemudian menggulungnya ke atas lengan. Kamu juga pengen ngerasain seperti itu? Tantang Salma. Tangan kanan Mary sudah mulai melayang ingin mendarat ke pipi Salma, namun dengan cekatan tangan gadis itu menangkisnya. Tuan Kevin yang terluka, kenapa kamu yang marah, Mbak Mary? Apakah Mbak Mary salah satu istri Tuan Kevin? Kata Salma dengan tatapan menantang. Hati yang masih memanas, ditambah api lagi semakin berkobar besar api itu, inilah yang sedang dirasakan oleh gadis itu. Ida yang mencium aroma mau ada perkelahian antara kedua wanita itu. Langsung meninggalkan cangkir kopi yang mau dibuatnya, lalu keluar mencari pertolongan. Kalau iya mau apa kamu? Lagi pula saya sudah menjadi sekretarisnya sudah lama, dan mengenal Tuan Kevin lebih lama. Seru Mary. Mary teman Yasmin sudah lama menaruh hati kepada suami temannya, dan dengan baiknya rasa sukanya tidak tercium oleh Yasmin. Dan menganggap Mary
wanita yang aman sebagai sekretaris senior Kavin. Cih, dasar ternyata Mbak Mary bibit pelakor, wanita bermuka dua, di depan istrinya kamu baik. Tapi ternyata kamu menyukai suami temanmu sendiri. Tukas Salma. Cek, justru kamulah pelakor, sok tebar pesona kepada setiap pria yang ada. Balas ketus Mary. Kita belum saling kenal, tapi mulut Mbak Mary sungguh jahat sekali ya. Sahut Salma dengan beraninya. Wajah cantik kamu, cantiknya seorang pelakor, tajamnya mulut Mary. Geram sudah hati Salma dibilang pelakor sama Mary, tangannya yang masih mencengkeram lengan Mary. Berpindah tempat ke rambut Mary, ditariknya rambut panjang Mary. Brengsek kamu, Salma. Pekik Mary kesakitan. Kamu yang memulai, maka kamu juga yang harus menerima akibatnya. Disangkanya saya takut sama kamu. Teriak Salma. Amarah yang berkobar di jiwa Salma bukan karena merebutkan seorang pria, tapi membela harga dirinya sendiri. Baru memulai bekerja di tempat baru, malah sudah dapat tudingan sebagai pelakor. Siapa lagi yang menjaga harga diri sendiri, jika bukan diri sendiri? Mary sekretaris senior tidak mau kalah dengan Salma, dijambaknya juga rambut panjang Salma. Tapi secepat kilat Salma meraih tangan Mary lalu memelintirkan ke belakang punggung wanita itu. Au, ringis kesakitan Mary. Tadinya saya menghormatimu sebagai senior, tapi nyatanya kamu bukanlah senior yang patut saya hormati. Ucap Salma, dari balik punggung wanita itu. Arg! Teriak Mary, salah satu tangannya yang kosong meraih ujung baju Salma. Hingga gadis itu melepaskan tangan Mary yang tadi dipelintirnya, kemudian wanita itu meraih kembali rambut Salma. Apain ini kalian berdua, berhenti, seru Ari yang datang bersama Ida dan Paijo. Namun sayang teguran Ari, dihiraukan oleh mereka berdua. Paijo, bantu saya memisahkan mereka berdua. Titah Ari. Paijo menganggukkan kepalanya. Ari langsung meraih pinggang ramping Salma, sedangkan Paijo meraih pinggang Mary. Ari dan Paijo langsung menarik tubuh kedua wanita itu yang masih bergulat. Deru napas Salma dan Mary, sama-sama terdengar jelas, seperti napas orang ambis berlarian. Kavin yang mendengar ada perkelahian di pantry, turut menyusul Ari ke sana. Dan kini pria itu sudah berdiri tegak di depan muka pintu pantry, melihat pergulatan antara Mary dan Salma. Mary dan Salma masih saling menatap tajam, kesal, semuanya bercampur menjadi satu. Kalian berdua di kantor kenapa bisa berkelahi seperti ini? Tegur Ari kepada Mary dan Salma. Salma dan Mary keadaannya sudah kacau balau, baik dari rambutnya serta baju yang mereka pakai. Ini gara-gara sekretaris baru ini Pak Ari, sudah banyak tingkah dan ulahnya. Sarkas Mary sambil menunjuk-nunjuk. Oh, mulai bermuka dua lagi ya Mbak Mary, yang memulai siapa, lalu menyalahkan siapa, hebat sekali wanita ini. Balas Salma. Sudah diam kalian berdua, yang jelas kalian berdua salah telah membuat keributan di kantor dan masih di jam kerja. Kalian berdua akan dikenakan saksi, ujar Ari dengan tegasnya. Saya siap dikenakan saksi Pak Ari, sampai dipecat pun saya terima, betul begitu Tuan Kavin? Ucap Salma, ketika dia melihat sosok pria angkuh itu dengan perban di kepalanya. Berdiri di muka pintu pantry, dengan tatapan yang tak terbaca. Gadis itu dengan rambut panjangnya acak-acakan dan baju yang tidak rapi lagi melangkahkan kakinya. Mendekati tempat pria angkuh itu berdiri. Jika saya dipecat, maka saya tidak akan membayar uang penalti 500 juta bukan, Tuan Kavin yang terhormat.
ucap Salma dengan suara tegasnya. Kevin tampak bergeming ketika gadis itu sudah berdiri dekat di hadapannya dengan tatapan tajamnya. Kenapa Tuan Kevin diam saja? Bukankah Tuan juga kesal dengan saya karena telah membuat kepala Tuan terluka? Sampai sekretaris Tuan marah dengan saya? Atau jangan Tuan Kevin mengadu ke sekretaris agar bisa membalas rasa kesakitan Tuan ke saya? Sungguh pengecut sekali pria yang ada di hadapan saya, lanjut Salma dengan nada bencinya. Pria angkuh itu mengerutak giginya, rahangnya yang tegas sudah mulai mengetat. Namun masih bisa menahan emosinya agar tidak meledak di kantornya sendiri. Kevin masih tak percaya melihat dengan matanya sendiri, bagaimana Salma yang terlihat anggun jauh dari kesan brutal. Sungguh berani berkelahi dengan Mary. Maaf Tuan Kevin, semuanya berawal dari Salma. Dia berani mengatai aku pelakor, sekretaris genit. Jadi aku membela diri, Hicks. Kedua netra Mary mulai tergenang air, tubuhnya dibuat seakan-akan rapuh di hadapan Kevin. Mereka yang ada di dalam pantry hanya bisa melihat dan mendengarkan apa yang terjadi di antara Kevin, Salma dan Mary. Tidak berani ikut campur, lidah Salma berdecak kesal. Ari, antar Salma kembali ke ruangan Mama. Dan jangan biarkan wanita ini berkeliaran di sekitar kantor dan membuat ulah kembali. Perintah Kevin, tanpa membalas tatapan tajam Salma. Baru saja Ari melangkahkan kakinya. Tidak perlu mengantar saya, Pak Ari. Mata saya tidak buta, kaki saya masih bisa berjalan, jadi saya bisa kembali ke ruangan Nyonya. Seru Salma menolak diantar oleh Ari. Saya tidak akan berulah, jika tidak ada mengganggu saya, Tuan Kevin. Dan sungguh beruntung sekali kelihatannya kedua kaki Tuan tidak lumpuh sepertinya. Saya kira pria yang meminta disuapi makan akan lumpuh kakinya seumur hidupnya. Bersyukurlah Tuan masih bisa berdiri tegak di hadapan saya. Tidak seperti bapak saya yang tidak lagi berdiri di hadapan saya. Karena meninggal ditabrak pria yang tidak bertanggung jawab. Semoga pria itu sudah mati. Lirih Salma ketika dia berpapasan dengan Kevin, nada yang penuh rasa kebencian. Kemudian gadis itu pun berlalu kembali ke ruangan direksi. Entah kenapa kedua kaki Kevin terasa lemas dengan kalimat akhir yang diucapkan gadis itu. Seakan kalimat yang penuh kebencian itu tertuju untuk dirinya bukan untuk orang lain. Mansion Adiputra. Malam hari, interior kamar terlihat sangat mewah. Ranjang dan semua furnitur terlihat elegan dan mewah. Ukuran kamarnya saja sudah seluas rumah kontrakan. Nyonya Rosa, tidak salah saya menempati kamar ini? Berulang kali Salma bertanya, gadis itu masih tidak percaya dengan kamar yang akan ditempatinya. Tidak salah, atau mungkin kamu tidak suka dengan kamar ini? Balas bertanya Mama Rosa. Bukan begitu Nyonya, hanya saja saya tidak menyangka kamarnya terlalu bagus untuk saya. Mama Rosa mengulas senyum tipis. Bersihkanlah dirimu yang sudah terlihat acak-acakan begitu, dan buatlah dirimu nyaman di sini. Sekitar jam 7 turunlah ke bawah, kita akan makan malam bersama. Maaf Nyonya, bisakah saya tidak ikut makan malam? Pinta Salma. Kenapa? Apakah kamu ingin menghindari Kevin? Bukan maksud seperti itu Nyonya, tapi saya hanya ingin langsung istirahat, karena badan saya agak sedikit lelah hari ini. Dusta Salma. Akan tetapi Nyonya Rosa yakin jika gadis itu ingin menghindari Kevin setelah pertengkaran hari ini. Baiklah, kalau begitu nanti salah satu maid akan membawakan makan malam buat kamu. Jawab Mama Rosa. Terima kasih Nyonya.
Agak tidak enak jadinya Salma, dengan perhatian Mama Rosa. Mansion Adiputra. Ruang kerja Kevin. Bersyukurlah Tuan masih bisa berdiri tegak di hadapan saya. Tidak seperti bapak saya yang tidak lagi berdiri di hadapan saya, karena meninggal ditabrak pria yang tidak bertanggung jawab. Pria arogan itu menangkup kedua tangannya di atas meja. Pikirannya masih tergiang-giang dengan kalimat Salma tadi siang di kantor. Rupanya hal itu mengusik ketenteraman hati pria itu. Kembali lagi dengan masa lalu 4 tahun yang telah terlewati. Ari, kamu masih mentransfer uang untuk anak korban? Tanya Kevin. Masih rutin tiap bulan Tuan, saya selalu mentransfer sebesar 5 juta tiap bulannya, sesuai pesan Tuan Kevin sendiri. Kevin kembali termenung. Setelah sekian lama berlalu, Ari agak heran tumben tuannya bertanya tentang uang transferan untuk anak korban. Adakah yang bisa saya bantu lagi Tuan Kevin? Kapan terakhir kamu ke pabrik saya yang ada di desa? Sekitar 2 tahun yang lalu Tuan. Kamu sempat mampir ke rumah korban? Sempat ke rumahnya sesuai perintah Tuan untuk mengantarkan uang. Kamu bertemu dengannya? Bertemu dengan siapa Tuan? Balik bertanya Ari. Ya bertemu dengan anak korbannya, memangnya siapa lagi yang saya maksud? Jawab Kevin jengkel, merasa asistennya pura-pura tidak mengerti. Gadis itu sudah tidak ada di desa, saya hanya bertemu dengan pamannya saja. Kamu tidak tanya kemana perginya gadis itu? Bertanya Tuan, tapi pamannya tidak tahu kemana keponakannya pergi. Di saat itu memang Ari tidak tahu dan Paman Didit pun tidak memberitahukan keberadaan gadis itu. Dan kamu tidak berusaha mencari gadis itu, si anak korban? Seru Kevin. Dulu waktu saya melapor ke Tuan, katanya biarkan saja. Kenapa hari ini Tuan Kevin bertanya kembali? Balik bertanya, saya bertanya sama kamu balik tanya lagi dengan saya, cek. Jawab ketus Kevin, pria arogan itu semakin jengkel dibuatnya. Memangnya ada apa dengan anak korban? Apakah Tuan ingin menemuinya saat ini? Jemari pria itu mengetuk-ngetuk meja kerjanya, mencari jawaban yang sebenarnya yang diinginkannya. Kamu pernah melihat gadis anak korban itu kan? Belum menjawab pertanyaan Ari, tapi kembali bertanya-tanya Kevin. Kepala Ari mengangguk pelan. Pernah Tuan saat mengurus korban meninggal di rumahnya. Jawab jujur Ari, seperti apa rupanya? Rupanya, tumben Tuan Kevin bertanya. Jika saya berkata jujur, apakah Tuan akan percaya? Ari, dari tadi kamu berbelit-belit, cepat ceritakan bagaimana rupanya? Ujar Kevin dengan kasarnya. Jangan sampai Tuan Kevin minta lihat buku nikahnya dengan Salma, bisa perang dunia ketiga. Batin Ari mulai sedikit cemas. Bersambung.